Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Noviatul Salsabila dan rekan saya Nurma Ika Nasmiati Mawadah dan Ogi Dwi Dermawan. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai Hasah Al-Quran. Definisi, karakteristik, dan bentuk cerita dalam Hasah Al-Quran. Hasah Al-Quran merupakan kata yang tersusun dari dua kalimat yang berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata hasah dan Al-Quran. Kata hasyah merupakan jamak dari hisyah, yang berarti kisah, cerita, atau hikayat. Kalimat hisah bentuk plural dari kata hisah. Apabila disambung dengan Al-Quran, maka boleh dibaca hasah atau hisah. Maka menjadi hasahul Quran atau hisahul Quran. Kedua-duanya dalam bahasa Indonesia berarti kisah Al-Quran. Secara terminologi, hasah ialah kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran yang berisi tentang cerita umat-umat terdahulu dan nabi mereka, serta menceritakan juga tentang cerita-cerita yang telah terjadi, sedang terjadi, dan juga yang akan terjadi. Dengan definisi tersebut mengidentifikasikan bahwa kisah yang terdapat dalam Al-Quran merupakan kisah yang sangat luar biasa. Oleh karenanya, banyak kalangan dari kaum musyrik yang mempertanyakan dan juga mempermasalahkan kisah-kisah dalam Al-Quran. Dalam diri mereka timbul gejolak pertanyaan, dari mana Rasulullah SAW. Selanjutnya yaitu sistematika Al-Quran dalam menyampaikan hasah. Hasah yang diaplikasikan, Al-Quran mampu memberikan pelajaran bagi umat manusia. Ketika Al-Quran menyampaikan pesan penting lewat hasah, Al-Quran mengungkapkan dengan pertanyaan yang tegas dan secara berjenjang, baik yang terkandung berisi penolakan ataupun pengakuan isi kisah. Cara ini menjadi penting karena dengan begitu selain mendapatkan pelajaran dari hasah tersebut, juga akan diketahui bagaimana cara terbaik untuk menyampaikan sebuah ibrah melalui penguraian kisah. Berikut contoh cara Al-Quran dalam menyampaikan pesan melalui hasah. Yang pertama, kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Memulainya dengan kebaikan kisah Yusuf. Quran Surat Yusuf ayat 3. Setelah mengabarkan tentang kebaikan dari kisah Yusuf yang akan dikemukakan, kemudian menceritakannya secara singkat dari rangkuman kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Al-Quran kemudian secara tegas mengungkapkan Quran Surat Yusuf ayat 7, baru setelah itu menguraikan secara deskripsi sampai selesai. Yang kedua yaitu kisah Asbabul Kahfin, memulai dengan menyebutkan Quran Surat Al-Kahfi ayat 9-10. Dengan memperhatikan beberapa kalimat di atas, telah jelas disebutkan tentang tujuan inti dari kisah Ashabul Kahfi yang disebutkan dalam Al-Quran. Setelah pembukaan tersebut kemudian menguraikan kisahnya dengan kalimat Quran Surat Al-Kahfi ayat 13. Yang ketiga yaitu kisah Nabi Musa alaihissalam, memulainya dengan ayat Quran Surat Al-Kahfi ayat 3-4. Hal ini sama halnya ketika Al-Quran menguraikan kisah Nabi Adam alaihissalam yang dimulaikan dengan Quran Surat Taha ayat 115. Kemudian dalam menyampaikan pesan yang penting, Al-Quran menggunakan pernyataan yang sifatnya tegas, seperti halnya ketika Al-Quran membantu ataupun membatalkan keyakinan dari orang-orang yang menjadikan berhala sebagai Tuhan mereka selain Allah SWT. Hal tersebut dapat dilihat dari Quran Surat Al-Kahfi ayat 5. Selanjutnya yaitu beberapa keistimewaan hasah Al-Quran yang dapat diidentifikasi. Yang pertama, hasah yang terdapat dalam Al-Quran dapat menarik perhatian dari pembaca dengan waktu yang sangat relatif singkat. Yang kedua, hasah Al-Quran dapat menyentuh hati nurani manusia secara utuh dan menyeluruh. Yang ketiga, hasah dalam Al-Quran dapat memberikan kesempatan dalam mengembangkan pola pikirannya sehingga pembaca terpuaskan. Qasas Al-Quran sebagai media interpretasi. Qasas adalah bentuk penyampaian pesan yang penting terhadap peserta didik tanpa harus disertai dengan instruksi yang bermuatan keseriusan. Bahkan, qasas Al-Quran mampu membangkitkan daya imajinasi peserta didik. Namun demikian, penerapan qasas dalam metode pembelajaran juga harus melihat suasana peserta didik.
Karena apabila disampaikan dalam suasana yang tidak tepat akan menimbulkan kejenuhan dan metode tersebut pada akhirnya akan tidak efektif. Dua hal yang perlu diperhatikan kenapa kisah dapat memberikan efek negatif kepada peserta didik. Pertama, cerita cenderung dipahami secara bulat tanpa didekati dengan sebuah interpretasi budaya dan waktu. Kedua, hal tersebut akan menjadikan kebekuan rasionalitas dan aktualitas akal, karena kisah selalu saja disertai dengan mitos dan bumbu irasional. Muhammad Abduh dalam melakukan interpretasi tentang kisah selalu melihat konteks dari cakupan historisnya menuju pada konteks proses normativitas dan orisinalitasnya yang rasional. Dengan begitu, nilai pesan yang dititipkan Allah SWT lewat kisah dapat diterima. Al-Quran justru sangat menghargai masa lalu atau sejarah dan diabadikan untuk menjadi landasan mengatasi masalah di setiap zaman. Itulah sebabnya salah satu kandungan penting Al-Quran yang kemudian menjadi satu bagian dalam Al-Quran berupa kisah atau qasas yang berarti serpihan-serpihan sejarah. Al-Quran memiliki dimensi yang sempurna. Ia mengandung nilai-nilai transhistoris. Karena Al-Quran diturunkan dalam realitas sejarah. Ia merupakan respon konkret kepada realitas sejarah, kurun waktu, peristiwa tertentu, tempat tertentu, serta kultur masyarakat, khususnya masyarakat Arab. Selanjutnya, metode kisah Qur'ani dan pembentukan karakter siswa. Sifat alamiah dari manusia memang cenderung menyukai cerita. Tanpa pemaksaan, cerita memberikan kesan yang amat mendalam. Tanpa disadari, cerita tersebut akan memberikan pengaruh yang besar terhadap perasaan. Oleh karenanya, Islam menggunakan metode cerita atau kisah dalam menyampaikan dakwahnya lewat Al-Quran. Metode ini mempunyai beberapa keistimewaan yang dapat memberi dampak psikologis maupun edukatif yang sempurna. Hal ini menunjukkan pesan pada umat Islam bahwasanya cerita atau kisah sangat besar pengaruhnya bagi pendidikan. Kisah atau cerita yang didengarkan tersebut dapat membentuk visualisasi pada diri pendengar tentang cerita tersebut. Dengan demikian, dia akan membayangkan bagaimana sifat dari tokoh dan bagaimana situasi dari cerita tersebut, sehingga dapat lebih membekas di hati, bahkan dapat menumbuhkan inspirasi untuk melakukan apa yang dilakukan tokoh dalam kisah tersebut. Pemilihan kisah yang tepat juga mempengaruhi keberhasilan untuk mencapai tujuan yang diharapkan, karena pemilihan dan cara penyampaian kisah yang tepat akan menentukan kesan positif atau negatif yang berkesan di jiwa seseorang yang nantinya dapat menjadi inspirasi bagi mereka sehingga akan mengikuti karakter ataupun perilaku seperti halnya tokoh utama yang dikagumi dalam kisah tersebut. Dengan topik cerita dari khusus Al-Quran yang sangat memuaskan, pemikiran mampu memberikan sugesti keinginan antusias perenungan sehingga akan mampu mempengaruhi emosi pendengar maupun pembacanya, seperti perasaan takut karena merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa kepercayaan diri akan tumbuh karena selalu yakin akan selalu menolong dan memudahkan hambanya yang memberikan padanya. Baik, terima kasih. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.